Meski pemenang Pilpres sudah diputus, namun gelombang penolakan tetap jalan terus. Mahkamah Konstitusi sebagai gawang terakhir harus memainkan perannya, memutus perselisihan tentang pemilu. Baik kubu 01 dan kubu 03 kompak sama-sama menolak keputusan KPU. Sejumlah saksi hingga pakar dihadirkan dan menuntut MK mengabulkan gugatan mereka. Romo Magnis merupakan salah satu yang diajukan tim hukum Ganjar Mahfud, menyebut Jokowi mirip pencuri uang. Ia menyebut ada 5 pelanggaran etika yang terkait dengan pemilu 2024. Salah satunya pembagian bantuan sosial atau bansos. Menurut Romo Magnis, bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia. Saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Selain bansos, Romo Magnis juga menyinggung disahkannya pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Magnis menyebut hal itu sebagai pelanggaran berat. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Serangan bertubi-tubi juga datang dari kubu 01 Anies Muhaimin Iskandar, yakni dengan menghadirkan seorang pakar ekonomi. Faisal Basri mengatakan bahwa bantuan sosial itu merupakan kewajiban negara. Ia menegaskan bansos bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah varian bansosnya yang semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan, para menteri menyebutkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo pribadi. DPR tentu tidak akan menyetujuinya. Disetujui DPR tentu. Tapi tambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Kuasa hukum tim Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea, mencecar tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo mempolitisasi bantuan sosial jelang pemilu 2024 demi memenangkan Prabowo Gibran. Hotman membeberkan bahwa pemerintah sudah membagikan bansos lebih dari 400 triliun rupiah sejak 2021. Dia pun bertanya, bukankah pemerintah yang memberikan bansos termasuk rezim yang baik? Hotman menyebut, data penerima bansos juga sudah mengacu pada data yang dikeluarkan kementerian terkait. Tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satu pun pihak tersebut
sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Aksi Presiden Joko Widodo gencar bagi-bagi bantuan sosial menjadi sorotan. Pasalnya Jokowi semakin giat membagikan bansos jelang pemilu 2024. Patut diketahui, nilai realisasi bansos di era Jokowi memang jauh lebih besar dibandingkan Presiden SBY. Realisasi bansos Jokowi sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai 3.319,2 triliun rupiah. Data yang dihimpun tim riset CNBC Indonesia menunjukkan anggaran per linsos era Jokowi melesat 249,7 triliun rupiah pada 2014 menjadi 443,5 triliun rupiah pada 2023. Anggaran terbesar disalurkan pada 2020, yakni menembus 498 triliun rupiah. Pada 2023, bansos yang disalurkan melalui belanja kementerian lembaga sebesar 159,6 triliun rupiah, serta belanja non-kementerian lembaga sebanyak 269,1 triliun rupiah. Ini sekarang sudah direalisir 6,21 triliun karena memang Kementerian Sosial sengaja membayarkannya separuh dulu dan nanti separuh akan mulai dibayarkan pada bulan Desember ini. Jadi nanti realisasinya akan mencapai 12,4. Tapi yang penyaluran sampai dengan akhir Oktober memang dibuat dan didesain separuh dulu. Ini saya harapkan juga akan membantu masyarakat menjelang akhir tahun, terutama untuk kelompok masyarakat bawah. Namun pertanyaannya, jika memang jumlah bansos naik, bagaimana cara membuktikannya jika bansos hanya diperuntukkan untuk pemilih Prabowo Gibran? Lalu, bagaimana juga cara membuktikan jika bansos mengarahkan 96 juta suara pemilih Prabowo Gibran? Adanya tudingan bansos yang berperan atas kemenangan Prabowo Gibran hanya dijawab santai oleh cawapres terpilih Gibran Rakabuming. Putra sulung Presiden Jokowi ini meminta untuk membuktikan jika suara dirinya dan Prabowo naik karena bansos. Adanya tudingan permainan bansos juga tidak diambil pusing oleh capres terpilih Prabowo Subianto. Prabowo malah melenggang ke China dan disambut Presiden Xi Jinping. Bahkan meski belum resmi menjabat sebagai presiden dan masih resmi Menteri Pertahanan, tapi Prabowo disambut Pak Presiden. 衷心的祝贺你当选印度尼西亚总统。你将中国作为当选后的首访国家，在穆斯林斋月期间专程来华，体现了对中印尼关系的高度重视。中印尼的友谊源远流长，古老的海上丝绸之路留下了两国人民友好交往的历史佳话。在两国历代领导人精心呵护下，中印尼友好之轮始终破浪向前。你是中国人民的老朋友，相信你将担当起领导国家振兴的重任和赓续中印尼友好的使命。 I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China, especially you yourself. For us, we want to learn a lot from the experience of the People's Republic of China. We also have very good relations with your party from the beginning. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Kita nantikan saja hasil putusan dari sidang Mahkamah Konstitusi. Semoga keputusan MK bisa memberikan rasa keadilan bagi mereka yang bersengketa. Tim Liputan CNBC Indonesia.